pagi, Bu. Selamat pagi, selamat masuk. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali bertemu dengan kamu pagi ini. Pertemuan kita ini akan sangat bermanfaat bagi kita bila kamu terbuka mengungkapkan perasaan kamu. Kamu bisa berpartisipasi dan bekerja sama menyelesaikannya bersama. Iya, Ibu, saya sangat membutuhkan bantuan Ibu. Ya, baiklah. Sebelumnya kita perlu memahami alur kerjasama kita. Di sini saya sebagai konselor dan kamu adalah konseli saya. Selama proses konseling ini, saya berharap kamu dapat membuka hati dan perasaan kamu untuk saya memahami benar apa sebenarnya yang kamu rasakan dan ingin kamu selesaikan dalam proses konseling. Saya akan menjamin kerahasiaan pembicaraan kita dan berharap bahwa kamu dapat menemukan makna positif dalam pertemuan konseling kita. Iya, Ibu. Baiklah, saya dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang ingin kamu diskusikan hari ini. Jadi, kalau kamu sudah siap, mari kita mulai diskusi kita hari ini. Iya, Ibu, memang ada beberapa masalah antara saya dan orang tua saya. Itulah mengapa saya berada di sini sekarang. Sebenarnya saya malu membahasnya. Saya merasa tidak pantas untuk menyampaikan pada orang lain. Jadi, Anda merasa sedikit kurang nyaman untuk membahas masalah seperti itu bersama orang asing. Baiklah, saya memahaminya. Iya, tapi saya memang kesulitan mengatasi masalah ini sendiri. Ya, saya dapat memahami pikiran kamu. Kalau boleh memilih, saya tidak ingin membahasnya bersama orang lain. Namun demikian, saya memahami bahwa saya perlu memasukkan diri sudut pandang orang lain. Baiklah, saya rasa memang di awal saya selalu mengatakan bahwa memang terasa kurang nyaman untuk berbagi rasa dengan orang asing, terutama untuk masalah yang sangat pribadi seperti itu. Bahkan saya pun tidak bisa memprediksi bagaimana perasaan kamu setelah ini. Saya telah bertemu banyak orang yang merasa kurang nyaman hingga perlahan mereka mulai lebih terbuka dan santai untuk bercerita. Semoga setelah beberapa waktu kamu akan merasa lebih santai untuk berada dalam ruangan ini. Iya, harus setuju dengan Ibu. Ya, bagus itu. Kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Iya, saya belum pernah melakukan konseling sebelumnya, namun atas saran wali kelas saya, maka saya mengambil langkah ini. Betul. Oke, tadi kamu bilang lebih suka menyelesaikan masalah kamu sendiri dan melakukan segala sesuatu sendiri. Saya pikir itu akan menjadi sudut pandang yang seimbang untuk menyelesaikan masalah kamu secara mandiri dan dengan mendapatkan sudut pandang dari orang lain. Jadi saya rasa proses ini akan banyak memberi manfaat pada kamu. Bagaimana menurut pendapat kamu? Ya, memang saya belum berhasil melakukannya sendiri. Kita coba saja ya. Mungkin ini bisa memberi kamu sedikit pencerahan. Oke. Jadi agar saya lebih memahami situasi kamu, ada baiknya kamu ceritakan dulu apa saja yang kamu alami sampai saat ini. Pada awalnya, hubungan saya dan orang tua saya baik-baik saja. Terkadang saya melihat orang tua saya kehilangan kendali diri atas saya. Biasanya saya berpikir bahwa hal ini sudah biasa terjadi dan mereka menyadari perilaku mereka.
Tapi akhir-akhir ini kondisinya agak berbeda. Mereka sering marah-marah dan kehilangan kesabaran, dan itu cukup meresahkan saya sekarang. Karena saya khawatir berpengaruh terhadap hasil belajar saya dan kondisi adik saya. Oke, jadi kalau boleh saya ringkas, orang tua kamu menjadi lebih sering marah, tapi kamu masih bisa meredakan dan menenangkan emosi mereka. Tapi belakangan ini orang tua kamu menjadi lebih mudah tersinggung dan emosinya menjadi lebih mudah meledak-ledak, dan kamu mengkhawatirkan pengaruhnya kepada diri kamu dan juga adik kamu. Ya, saya baru kelas 2, saya belum tamat hasil belajar saya sewaktu kelas 1. Ya, masih bisa saya terima meskipun tidak cemerlang sewaktu SMP dulu. Sedangkan adik saya masih SD, dan ya akan sangat sulit nantinya jika dia dibesarkan dengan lingkungan dan demikian. Ya, Anda sangat sayang terhadap adik kamu, sehingga kamu membahayakan kesulitan akan dialaminya kelak. Tapi saat ini saya merasa bahwa semakin jauh hasrat dan niat belajar tersebut. Jadi saya mulai khawatir akan pengaruh pada hasil belajar saya saat ini. Apalagi adik saya juga pun masih SD. Ya, jadi memang kamu cukup khawatir terhadap hasil belajar kamu dan kondisi mental adik kamu. Kamu mungkin lebih oke, saya bisa atas ini. Walaupun kamu juga merasa kurang nyaman, tapi kamu lebih khawatir pada adik kamu secara mental, dan kamu mengkhawatirkan efek buruknya. Setiap hari hanya kamu habiskan untuk menunggu bila tiba-tiba ada ledakan emosi dari orang tua kamu. Benar seperti itu? Ya, saya lebih mengkhawatirkan saya dan adik-adik saya karena ada satu lagi adik saya yang belum sekolah daripada kondisi hubungan kami dan orang tua kami. Oh ya, oke, teruskan. Jadi penting bagi saya dan untuk melakukan apapun yang saya bisa untuk menyatukan semuanya. Oke, ya. Bagi saya semua itu untuk menyelamatkan mereka, tapi perhatian besar saya pada adik yang belum sekolah, karena sebelum ada beberapa kejadian ketika dia berhadapan langsung dengan ledakan kemarahan dari bapak saya, dan sejak itu saya merasa sangat khawatir akan dirinya. Saya terkesan dengan upaya kamu untuk memperhatikan adik-adik kamu, dan kamu ingin mengutamakan mereka. Kamu ingin memastikan mereka berada di lingkungan yang stabil, dan itu adalah kerja bagus kamu sebagai kakak mereka dalam menjaga mereka. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya masih bisa berguna bagi mereka, adik-adik saya. Ya, ya. Nampak sekali ketika Anda berbicara tentang mereka, tentu mereka sangat penting bagi Anda. Ya, mereka sangat penting bagi saya. Oh, baiklah. Baik, jadi pertemuan kita sampai di sini. Agar saya bisa memahami lebih lanjut antara kamu dan orang tua kamu, kita akan mengatur pertemuan kita di minggu depan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu.